sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kami harapkan kepada buhan pian seberataan, yaitu para habaib yang saya sebutkan tadi, untuk bisa hadir di depan pengajian. Fa'alaikum fa'aliyatafaddal. Al-Habib Ali, Habib Segaf. Syarat bang. Yang sama-sama kami muliakan, yang sama-sama kami ta'zimi, yang sama-sama kami cintai segenap para asatidzah, para ustaz, para kiai, para ulama, para guru yang telah hadir juga di tempat ini. Semoga dengan kehadiran beliau-beliau seberataan, Allah Subhanahu wa taala berkahkan ilmu kita. Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita selalu cinta kepada mereka karena cinta kita kepada baginda Muhammad selaku guru mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sekali lagi ulun tidak bisa sebutkan satu persatu namanya tanpa mengurangi rasa hormat kami, rasa ta'zim kami kepada buhan pian seberataan. Kita doakan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan badan beliau, dan Allah jadikan beliau selalu di jalan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama ulun muliakan, yang sama-sama ulun ta'zimi, yang sama-sama ulun muliakan segenap ataupun adanya beberapa dari pemerintahan kita, para jamaah ataupun para hadirin dari kepolisian maupun militernya. Semoga dengan hadirnya buhan pian seberataan kemari menambah kemuliaan majlis ini, dan semoga majlis ini menjadi sebab-sebab pian dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan semoga antum selalu disehatkan oleh Allah, dijagakan oleh Allah, diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan amanah yang antum pegang, amanah yang bisa dijalankan dan membuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangga kepada umatnya yang menjalankan amanahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama ulun muliakan, yang sama-sama ulun ta'zimi segenap para hadirin, dari sesepuhnya ataupun anak milenialnya ataupun ading-adingnya. Semoga antum seberataan semoga selalu istiqamah hadir majlis, dan semoga antum seberataan mendapatkan keberkahan dari majlis, dan semoga antum seberataan hadirnya kemari tidak sia-sia, melainkan pulang membawa seluruh dari apa yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya kepada antum. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama ulun muliakan segenap para pemirsa yang sedang menonton live streaming dari berbagai macam tempat, karena subhanallah Al-Fagir pada kesempatan yang lalu iseng-iseng melihat streaming kita, dan tiba-tiba Habib ada dari Jawa Tengah, ada dari Aceh, ada dari macam-macam tempat yang alhamdulillah mungkin ini menjadi sebuah media dakwah, dan semoga dengan keberkahan ini majlis, manfaat majlis ini juga didapatkan oleh mereka seberataan yang sedang menonton live streaming ini. Ulun mengucapkan ribuan terima kasih pada para hadirin khususnya, dan para musyahidin ataupun pemirsa yang ada yang sedang menonton live streaming. Semoga apa yang kita kaji menjadikan manfaat kepada kita seberataan. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, hadirat lupa ulun yang ulun muliakan, para hadirat yang hadir di balik tirai yang selalu melihat. Semoga buhan pian gak ada terasukan lagi ujian Zamjami. Insyaallah buhan pian seberataan diridhai oleh Allah dan Rasulnya juga, dan semoga buhan pian seberataan Allah jaga badannya, Allah sehatkan badannya, Allah kabulkan hajatnya dunia dan di akhiratnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ibadallah yang dirahmati oleh Allah, apa kajian kita pada malam hari ini? Apa? Syama'il Muhammadiyah, pembagiannya apa? Lupa sudah. Apa bab yang kita bahas? Makanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, buhan pian kok koler berataan seberat pinanya. Yang semangat, Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli. Diminum dulu kopinya sambil kita mengisahkan kejadian-kejadian yang berhubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah, nabda. Bismillah. Qala al-muallif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin.
ila an qala babu ma jaa fi idami Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa bi sanadina ila al-muallif qala al-muallif rahimahumullahu taala. طيب. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أنه رأى رسول الله توضأ من أكل ثور أقط ثم رآه أكل من كتف شاه ثم صلى ولم يتوضأ. Hadis yang 177 mungkin sudah dibahas pada akhir sesi kajian kita pada minggu kemarin, tapi tidak sepenuhnya selesai karena adanya kejadian yang tidak kami harapkan. Mudahan kada lagi malam ini Jarsidin. Baik, apa hadis berisikan tentang bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tawaddaa, beliau mengambil wudu, beliau berwudu min akli thawri aqid, dari makanan yang saya katakan kemarin apa, yaitu keju, potongan susu yang dikeringkan. Jadi pada saat itu mungkin susu dicampur dengan minyak ataupun hal yang ada pada saat itu dimasak sehingga laban ataupun susu yang teksturnya adalah cair, bendanya adalah cair, dibentuk menjadi badat. Dan pada saat itu Nabi Muhammad memakan itu. Rasulullah mengkonsumsi itu dan setelah itu Rasulullah berwudu. Nah, di sini saya katakan adanya pendapat ulama, ada khilaf ulama, tapi subhanallah mayoritas ulama mengatakan memakan makanan yang sudah dimasak, entah itu dipanggang, digoreng ataupun digodok. Apa godok ini? Direbus, ini tidak membatalkan wudunya. Kenapa? Karena subhanallah ada hadis melanjutan dari hadis ini, thumma akala syah. Kemudian baginda Muhammad memakan apa namanya? Daging dari bukan dari daging unta, daging kambing. Masa Rasulullah memakannya dalam keadaan mentah? Kada mungkin. Juga dimasak. Tapi ketika Rasulullah memakan daging kambing, Rasulullah tidak berwudu. Maka dari itu subhanallah, berwudu di sini ada yang mengatakan ulama wudu ini adalah wudu yang sunnah. Jadi habis makan sunnahnya berwudu. Bagi yang mengatakan wudunya Rasulullah pada hadis tersebut adalah wudu secara syariat. Makna wudu secara syariat ini apa? Ya wudu yang kita gunakan, yang kita lakukan setiap harinya dengan membasuh muka, membasuh tangan, membasuh sebagian, mengusap sebagian dari rambut dan seterusnya. Tapi subhanallah ada beberapa ulama mengatakan ini tidak, ini bukan wudu yang dilakukan oleh Rasulullah, melainkan tawaddu'a di sini artiannya adalah artian secara bahasa. Wudu secara bahasa ini apa namanya? Membersihkan diri. Wudu secara bahasa pembersihan. Maka dari itu ketika Rasulullah makan, mencuci tangannya, karena cuci tangan termasuk membersihkan tangan. Nah, jadi dua pendapat ulama yang mengatakan apakah setelah makan yang telah dimasak itu hukumnya wudu, setelah makan yang dimasak apa hukumnya? Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan tidak. Seperti itulah. Nanti ada pembahasan selanjutnya ketika kita membahas, setelah kita selesaikan ini pembahasan idam, yaitu makanan yang dimakan oleh Rasulullah. Bab selanjutnya itu membahas tentang wudunya Rasulullah setelah selesai mengkonsumsi makanan. Maka saya tidak akan jelaskan secara perinci pada majelis ini, biar kita jadikan pembahasan di minggu yang akan datang. Karena insya Allah kita akan selesaikan hadis yang berhubungan dengan konsumsinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, di sini hadis yang 178. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال عن وائل بن داود عن ابنه وهو بكر بن وائل عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال. Di sini hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik. Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Anas bin Malik yang berhubungan dengan hadisnya Nabi, pekerjaannya Nabi? Beliau mengatakan, "Aulama Rasulullah ala Safiyah bitamrin wasawiq." Rasulullah membuat sebuah pesta, karena aulama ini bermakna walimah.
ketika pernikahan Rasulullah dengan istri beliau Sofiyah. Sofiyah binti Huyai kalau kada salah. Bentar. Ta'akkad min sihhatil hadis. Sofiyah binti Huyai. Sofiyah binti Huyai bin Akhtab radhiyallahu taala anha. Huyai, Sofiyah binti Huyai. Ini adalah salah satu istri dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aulama pada saat itu resepsi pernikahan beliau yaitu Rasulullah dengan Siti Sofiyah. Menu masakan yang dijamukan kepada di acara beliau yaitu at-tamar. Apa tamar? Yaitu korma. Wasawiq ataupun suwaik. Suwaik ini adalah masakan dari adonan gandum dengan at-tamar yaitu juga korma dan dicampur dengan beberapa hal ataupun beberapa biji-bijian untuk dicampur menjadikan satu seperti bubur. Nah, ini yang dijadikan walimah. Walimah untuk di dalam pernikahan Sofiyah binti Huyai. Sudah cukup itu aja atau kami jelaskan secara detail sejarahnya? Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Beliau adalah istri dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang agama sebelumnya adalah Yahudi. Wallahu a'lam. Sofiyah binti Huyai. Jadi seorang Yahudi. Seseorang Yahudi yang dimana beliau ketika setelah memenangkan perang Khaybar ataupun penaklukan kota Khaybar, Sofiyah ini salah satu dijadikan tangkapan ataupun tawanan perang. Maka adatnya tawanan perang ini akan dijadikan budak. Sofiyah binti Huyai ini adalah salah satu dari petinggi dari kaumnya. Beliau adalah petinggi dari kaumnya. Maka Sofiyah binti Huyai, lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermuasyarah ataupun memperlakukan seluruh manusia, khususnya pada musuhnya. Kita bayangkan beberapa peperangan yang terjadi sebelum kita. Dan insya Allah semoga Allah jagakan negara kita dari peperangan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan Indonesia dan seluruh buldanul muslimin Allah jaga, Allah amankan dari segala mara dan bahaya dan musibah. Dan semoga corona ini hilang dari muka bumi. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Rata-rata ketika antum buka sejarah, penaklukan ini penuh dengan pembantaian dan pembunuhan secara massal. Bahkan raja yang pada saat itu petinggi yang ada pada saat itu niscaya akan disiksa melebihi dari kaumnya. Nah itu yang terjadi. Antum ketika antum coba baca sejarah-sejarah yang telah kelam ataupun secara yang berlalu, dari Vikingnya lah ataupun Mongolianya lah dan seterusnya. Subhanallah. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermuamalah dengan musuhnya pada saat itu dengan penuh ihtiram, dengan penuh kehormatan. Sehingga jatuhlah kata antum tadi tawanan perang ataupun dijadikan budak bagian dari salah satu sahabat Nabi namanya Dihya al-Kalbi. Melihat ini adalah petinggi, maka para sahabat Nabi mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini tawanan perang ini adalah petinggi dari mereka, wahai Nabi. Maka sangatlah cocok bagi engkau karena engkau adalah petinggi dari seorang muslim. Engkau adalah imam seorang muslim. Engkau aja yang mengambil ini perempuan, ini tawanan, ini budak." Maka subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah zalim kepada seluruh sahabatnya. Karena apa? Ini kan sudah dibagi.
pembagian harta ghanimah, harta peperangan itu telah dibagi secara sesuai dengan bagiannya. Maka Rasulullah tanazal. Rasulullah karena tekanan ataupun syaranan dari para sahabat Nabi, beliau datang kepada Dihya al-Kalbi dan meminta izin. Wahai Dihya, izinkan aku untuk menukar hasil bagianmu dan aku tukar dengan 7 orang lainnya. Coba lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin, ini seorang pemimpin Nabi Muhammad tapi masih tahu menurunkan harga derajatnya untuk meminta kepada sahabat Nabi. Sedangkan di dalam Al-Qur'anul Karim sudah dijelaskan, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim." Nabi ini lebih diutamakan di antara para seluruh orang mukminin. Bahkan di antara dirinya sendiri, kamu punya barang, ini barang lebih berhak untuk diberikan kepada Nabi daripada engkau pakai sendiri. Itu kata Al-Quranul Karim. Makanya Rasulullah mengatakan apa? La yu'minu ahadukum hatta la yu'minu abdun fid dunya wal akhirah illa wa ana aula bihim. Kecuali aku yang tetap dijadikan orang yang utama di kehidupannya. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi subhanallah, bersangkut pautan dengan haknya Rasulullah, beliau tanazul, beliau tawadhu sehingga meminta izin kepada Dihya al-Kalbi. Maka subhanallah, ketika diberikan izin, ketika diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Safiyah binti Huyai, maka langsung secara otomatis dimerdekakan oleh Rasulullah. Nah, maka janganlah kita lihat dengan satu sisi saja. Oh, kok perbudakan? Setidaknya apa? Perbudakan ini tidaklah cocok di pikiran kita. Secara manusiawi, kita tidak akan setuju dengan perbudakan. Ya kalau senang nggak dengan perbudakan? Jawabannya tidak senang. Bahkan subhanallah pengen menghilangkan perbudakan, dan alhamdulillah Islam telah menghilangkannya. Maka dari itu subhanallah, lihatlah, apapun yang berhubungan dengan perbudakan di mata Islam, maka sebaik-baiknya mukmin adalah orang yang memerdekakan budak. Ada hubungan yang hubungannya maksiat kepada Allah, sehingga sanksi yang diberikan oleh syariat apa? Atqu raqabah, yaitu memerdekakan budak. Orang bersumpah, cuman sumpahnya diingkarinya, maka konsekuensinya antum punya budak, antum merdekakan. Maka umat Islam, al-muslimin, agama Allah yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga keadilan dan peri kemanusiaan yang sangat luar biasa. Allahumma salli ala Muhammad. Setelah dimiliki oleh Rasulullah, beliau menjadi seorang muslimah dan beliau menikah dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijadikan maharnya Safiyah adalah apa? Pemerdekaannya, pembebasan dari perbudakan itu dijadikan mahar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menikahi dari Siti Safiyah. Walimahnya apa? Yaitu jamuan untuk walimahnya, walimatul arus, resepsi pernikahannya tadi, yaitu buah korma dengan adonan korma beserta gandum dan seterusnya. Subhanallah, ada maqta' jamil. Siti Aisyah radhiyallahu taala anha melihat hal ini, beliau datang kepada Siti Safiyah dan mengatakan apa? Aina anti minni? Ya Safiyah, apa kamu tidak sebanding dan tidak selevel denganku, kata Siti Aisyah. Kenapa? Aku adalah istrinya Rasulullah. Ayahku adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ayahnya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar adalah al-ahad al-mubasysyirina bil jannah, salah satu orang yang diberikan oleh Allah sebuah bisyarah karena beliau sudah ada di sorga. Jaminan sorga Sayyidina Abu Bakar. Saudara aku Abdullah bin Abi Bakar, salah satu fuqaha sahabat, Abdullah bin Abu Bakar. Saudariku Asma. Aku adalah orang Quraisy, aku adalah orang Arab. Rasulullah sama sepertiku, sama-sama orang Quraisy. Dibikin apa? Ya, kecemburuan, hal yang biasa. Maka subhanallah, Sayyidah Safiyah mendengar hal ini menangis dan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadukan hal ini kepada baginda Muhammad. Dan subhanallah, apa jawaban Nabi? Kenapa engkau tidak menjawabnya? Apakah aku harus ajarkan engkau untuk menjawab dari ucapan dari Siti Aisyah? Jawablah seperti ini, kata Nabi. Kamu tahu, aku punya abah, aku punya kakek ini siapa? Nabi Harun.
Karena beliau adalah silsilah dari Bani Israel yang nyambung nasabnya kepada Sayyidina Harun. Kamu tahu siapa pamanku? Pamanku adalah Nabi Musa alaihissalam. Karena benar, silsilah Sayyidina Harun dengan Sayyidina Musa ini adalah saudara yang bedanya hanya 1 tahun. Jadi pada saat itu Fir'aun ini ketika dapat kabar demi kabar, dukun-dukun pada saat itu, karena melihat dari mimpinya yang sangat luar biasa, dukun seluruh dari dunia mungkin di zaman itu mengatakan, awas, hati-hati, ada anak yang lahir pada saat itu yang akan menggulingkan tahtamu, kerajaanmu. Maka diperintahkan oleh siapa? Oleh Fir'aun kepada seluruh masyarakatnya untuk membunuh seluruh anak laki-laki. Tapi mikir, karena Bani Israel ini dulu yang dominan ini di Mesir pada saat itu, Bani Israel dengan Al-Aqtab, Al-Qitbi. Fir'aun ini termasuk Al-Qibti, penduduk ahli Mesir. Rasulullah memiliki istri namanya Maria Al-Qibtiyah. Nah, Bani Israel itu levelnya, kastanya berbeda dengan Fir'aun, berbeda dengan Bani Qibti tadi. Bani Israel ini rata-rata pelayan, tukang petani, pokoknya intinya pelayan lah. Maka dari itu mikir, ini Fir'aun kalau seandainya dibunuh seberataan, kayaknya yang melayani kita siapa? Maka dari itu 1 tahun dilepaskan, 1 tahun dibunuh, 1 tahun dilepaskan, 1 tahun dibunuh. Sayyidina Harun itu terlahir ketika tahun yang kada dibunuh. Sayyidina Musa terlahir di tahun yang para bayi semuanya dibunuh. Maka dari itu disebutkan dalam Al-Quranul Karim surat Taha. Wa alki ma fi yaminika talqaf bala. Apa ayatnya? Hah? Fil yammi dulu. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Waliqtusna bihi. Tayyib. Lanjut. Jadi subhanallah, Sayyidina Maria, Sayyidina Sofia binti Huyai, salah satu dari anak cucu dari Sayyidina Harun. Sayyidina Harun saudara dari Nabi Allah Musa. Apa yang kita ambil bisa petik dari sini? Coba lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muamalahnya dengan para istrinya bila ta'afah, dengan lemah lembut. Tidak Rasulullah menghardik istrinya Aisyah untuk enggan, untuk apa? Untuk tidak ditekan, untuk jangan ngomong seperti itu, tidak. Dengan lemah lembut, karena tahu ini gharatun nisa, kecemburuannya perempuan ini menjadi wataknya sudah. Maka hati-hati antum. Maka hati-hati, maksudnya apa? Melihat beb bagaimana beb caranya beb biar apa? Istri ulun nih kada pesarikan, kada pecemburuan, kada kawak, karena itu sudah watak dari perempuan tadi. Maka dari itu subhanallah, apa yang ditujukan bagi para laki-laki, khususnya para suami, nah, berlaku lemah lembutlah kepada istri-istri kalian. Karena seorang istri ini, apa kata Rasulullah, khuliqal mar'a min dhil'il a'waj, bahwa diciptakan perempuan ini dari tulang yang bengkok, dikarasi patah, kada ditegar tetap ya seperti itu. Nah, makanya ini tugas kalian, bagaimana untuk mendidik istri dengan didikan ala baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat baginda Muhammad bersama Sayyidatuna Aisyah. Rasulullah adalah seorang pemimpin, presiden, bahkan lebih dari presiden, seorang nabi, seorang paling mulia. Ketika beliau sesaat setelah melakukan dakwahnya, bahkan jihadnya, beliau datang ke rumah Siti Aisyah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Main lari-larian bersama istrinya. Lari sana, lari dari tiang ke tiang bersama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hal subhanallah para hadirin yang kadang kita lupa. Oh, saya ini seorang pemimpin, saya ini adalah laki-laki, saya harus bersifat tegas di hadapan istri. Nah, ada bagian Anda harus tegas kepada istri Anda, tapi ada bagian Anda harus lemah lembut kepada Rasulullah, kepada istri Anda, sebagaimana itu yang dilakukan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pernah kada buhan pian main lari-larian bersama istri? Jawabannya kada. Malu bye-bye. Karena apa? Merasa dirinya wah masih. Nah, akhirnya apa? Ini menjadikan rumah tangga buhan pian seberataan, dan semoga rumah tangga kita menjadi sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Pintu utamanya itu, Pak.
Saya pertama diajarkan oleh guru saya Al-Habib Abdullah. Kamu nak, Abdullah Baharun mengatakan, kalau kamu nikah, pegang tangannya, bawa jalan-jalan. Nah kadang orang gengsi kan, takut malu dilihat orang. Kadang ini ajaran cinta. Karena Rasulullah Nabi pencinta. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah ini PR. Kena Buhan Pian mun balik ke rumahnya, ajak istrinya main lari-larian. Allahumma sholli ala Muhammad. Tayyib. Hadis ke-179. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi lahi qala haddatsana Al-Husain bin Muhammad Al-Basri qala haddatsana Al-Fudail bin Sulaiman qala haddatsani Fa'id wa huwa maula Ubaidillah bin Ali bin Abi Rafi' maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Rafi'. Siapa beliau? Abi Rafi' adalah salah satu orang yang telah dibebaskan oleh Rasulullah. Kembali lagi, ini juga dulu Abi Rafi' adalah seorang budak yang ada di tangannya Nabi Muhammad. Tapi subhanallah, ketika Rasulullah mendengarkan kabar dari Abi Rafi', apa kabarnya? Islam ammihil Abbas, pamannya masuk Islam yang namanya Abbas, Sayyidina Abbas radhiyallahu taala anhu. Maka sangatlah himung Rasulullah dan memerdekakan Abi Rafi'. Maka dari itu Maula Abi Rafi' ataupun kata maula ini adalah seseorang budak yang pernah dibebaskan. Nah coba subhanallah, ini saya perdalam lagi pembahasan masalah budak. Budak ini pemilikan dari fulan wala fulan, ketika dibebaskan maka bukan hilang kaitannya, maka subhanallah tambah dekat kaitannya terhadap si pemilik. Contohnya ketika seorang budak ini sudah dibebaskan, seperti Bilal adalah budak dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi apa? Bilal maula Abi Bakar. Orang yang pernah dibebaskan namanya maula. Lihatlah syariat yang yang berhubungan dengan hak-hak seseorang muslim ataupun hak-hak kemanusiaan. Ketika maula ini Bilal ataupun siapapun itu budak yang telah dibebaskan, dia punya harta banyak. Dia punya harta yang berlimpah sehingga dia meninggal pada saat tertentu. Maka subhanallah, sang pembebas dari budak tersebut berhak mendapatkan hak waris. Coba lihat, subhanallah. Tapi sekarang sudah tidak ada. Maka dari itu pembahasan tentang budak sangatlah sedikit. Bahkan kalau seandainya dibahas, itu ada di bagian akhir dari bab masalah fikih. Bab masalah fikih. Beliau mengatakan haddatsani Ubaidullah bin Ali an jaddatihi. Siapa jaddatihi? Salma. Salma ini istri dari Abi Rafi'. Istri dari Abi Rafi' yang sekaligus tukang masaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ini cerita, saya bacakan hadisnya dulu. Annal Hasan bin Ali wa ibn Abbas wa ibn Ja'far atauha faqalu laha isna'i lana ta'aman mimma kana yu'jibu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa yuhsinu aklah. Faqalat ya bunay la tashtahihi al-yawm. Qala bala isna'ihi li lana. Qala faqamat fa akhadhat shay'an min asy-sya'iri فطحنته ثم جعلته في قدر وصبت عليه شيئا من زيت ودقت الفلفل والتوابل وقربته إليهم فقالت هذا مما كان يعجب النبي ويحسن أكلها. طيب, ceritanya bahwa istri dari Abi Rafi' yang saya sekaligus tukang masaknya Rasulullah, beliau pada waktu tertentu jauh setelah Rasulullah meninggal. Ini posisinya ketika Rasulullah wafat. Cucu dari baginda Muhammad namanya Sayyidina Hasan wal Husain sayyida syabab ahli jannati fil jannah, yang menurunkan segenap generasi para habaib dan dzurriyyah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau kada dari jalurnya Sayyidina Hasan, dari jalurnya Sayyidina Husain. Beliau jauh di saat Rasulullah meninggal.
Tentunya karena beliau ini umurnya pada saat itu, pada Rasulullah meninggal, itu umur Sayyidina Hasan ini 7 ataupun 8 tahun. Jadi masih kecil. Jadi ketika besarnya beliau penasaran apa sih yang dilakukan dan dikerjakan oleh kakeknya dahulu. Apalagi apa sih yang menjadi favorit dari kakeknya dahulu, yaitu Rasulullah. Nah, ini berhubungan dengan makanan tetap. Jadi Sayyidina Abdullah bin Abbas, anak dari Sayyidina Abbas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Bukan radhiyallahu anhu. Kalau seandainya anak dengan ayahnya sama-sama sahabat, maka kita sampaikan radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai kedua orang itu. Sayyidina Abdullah bin Umar, contohnya apa? Kita sambati apa? Radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kalau Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena apa? Ayahnya bukan seorang muslim, bukan seorang sahabat. Nah, kalau sama-sama sahabat radhiyallahu anhuma. Dan juga Ibn Ja'far, dan juga anak dari Sayyidina Ja'far At-Tayyar yang meninggal di peperangan di satu peperangan Tayyar. Sama-sama datang ini. Orang yang pada saat itu di zaman Rasulullah masih hidup, mereka kecil-kecil, mereka sudah menjadi dewasa dan datang kepada orang yang dekat kepada Nabi. Salah satunya adalah ini Salma, pemasak. Dan beliau mengatakan, ya jaddah, wahai ibu, wahai tukang masaknya Rasulullah, coba pian nih buat satu makanan yang paling Rasulullah suka, yang disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka subhanallah, respon dari jaddah ini, respon dari pemasak dari Rasulullah, apa kata ujar Sidin? Buhan pian nih, ya bunayya, wahai Sayyidina Hasan dan kawan-kawanmu, engkau ini tidak akan suka kalau zaman sekarang ini, engkau kada bakal suka. La tashtahihil yauma, engkau tidak akan suka dengan makanan itu sekarang. Kenapa beliau mengatakan seperti itu? Karena sudah berbeda masanya, berbeda zamannya. Kalau zaman dahulu, di zamannya Rasulullah, untuk memakan, untuk mengkonsumsi makanan itu sangat sulit. Sehingga yang menjadi makanan-makanan favorit, ya makanan yang ada pada saat itu. Sedangkan di zamannya Sayyidina Hasan sudah berbeda, macam-macam makanan sudah berdatangan, sudah modern di zaman itu dibandingkan dengan zaman Rasulullah. Maka untuk memakan makanan bahari itu malas rasanya. Contoh. Di zaman dahulu, zaman kakek mungkin pian, di zaman kakek pian, itu makanan yang paling kesukaan mereka itu apa? Singkong dengan kopi pahit, ujar Sidin. Karena subhanallah, Marina Ulun masih ada pada saat itu, paling suka itu, karena itu makan paling kesukaannya dia. Nah, kalau zaman sekarang tidak mungkin. Karena sekarang ada bukan nasi kuning, karena ini makanan. Nasi kuning dari zaman bahari pun ada, John. Ada coklat, ada es krim, ada ciki-ciki dan seterusnya. Nah, maka anak-anak zaman sekarang ini untuk makan singkong ngalih. Lebih baik beli bembeng di toko-toko, ujar mereka. Nah, perbedaan zaman itu sangat tertera. Perbedaan zaman sangat jelas untuk menjadikan makanan tertentu disukai di tempat tertentu. Subhanallah, karena cintanya Sayyidina Hasan, karena pengen mengetahui, rasa penasaran terhadap apa yang dijadikan favoritnya Rasulullah, maka dibuatkanlah, kata Sayyidina Salma, beliau mengatakan, qamat fa akhadhat shay'an min asy-syair. Beliau mengambil sebagian kecil ataupun sedikit dari gandum. Fatahantuhu, maka dijadikan bubur, dijadikan tepung gandum. Dan tepung gandum tadi dimasukkan ke satu baskom, yang dimana di situ juga disiram minyak, minyak zaitun pada saat itu. Wadaqqatil fulful, dan diberikan sedikit dari merica. Watsawabil wa qarrabathu ilaih, dan subhanallah beberapa dari rempah-rempah khusus tertentu. Setelah dibuat selesai dan diajukan kepada Rasulullah, kepada Sayyidina Hasan, dan mengatakan apa? Hadza mimma ishtahihi Rasulullah wa yuhsinu akluh. Ini loh makanan ini yang disenangi oleh Rasulullah.
Ya Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi bukan perkara makanan yang mewah yang disukai oleh Rasulullah. Bahkan perkara-perkara yang kecil sampai ni'mal idamul khal. Paling baiknya makanan itu al-khal, cuka. Nah, itu menjadi motivasi kepada buhan bian seberataan untuk menekan hawa nafsunya. Walaupun seandainya kita memiliki harta untuk membeli makanan-makanan yang mewah, cuman luangkan dirimu untuk memakan hal-hal yang bisa dikatakan tidak mewah. Nah, untuk mengingat Rasulullah, hanya untuk mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sayyidina Hasan radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Beliau pernah pada saat itu, karena saya katakan Sayyidina Hasan tidak sezaman ataupun hanya mendapati Rasulullah di saat kecilnya. Pernah mengatakan kepada Bilal bin Rabah, yaitu pembantu ataupun muadzinnya Rasulullah. Beliau mengatakan, "Ya Bilal, hal la tu'dzinu lana?" Ya Bilal, apakah engkau enggan untuk mengumandangkan azan untukku, demiku? Kata Bilal. Hal ini berhubungan ataupun bersangkut pautan pada saat itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Ketika Rasulullah meninggal, dhajjatil Madinati bil buka. Kaum Madinah ini ataupun penduduk kota Madinah, orang-orang yang beriman itu tidak mampu untuk menahan, untuk merelakan kepergian Nabi Muhammad, sehingga seluruh dari penduduk kota tersebut semuanya menangis. Sampai orang-orang perempuan para sahabat yang selalu di dalam rumahnya, mereka karena ketidakmampuan mereka sampai menangis di luar jalan-jalan karena sedihnya ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah Sayyidina Bilal bin Rabah. Bahkan jangankan untuk berazan, karena yang menyuruh azan siapa? Rasulullah. Untuk tinggal di Madinah pun enggan. Karena apa? Tidak mampu. Setiap melihat jalan satu, dia terlihat ini Rasulullah pernah berjalan di sini. Ketika melakukan sebuah pekerjaan tertentu, terlihat Rasulullah pernah bekerja seperti itu. Akhirnya apa? Tidak mampu dia untuk tinggal di kota Madinah. Coba lihat, bayangkan para sahabat Nabi ini, para hadirin, ketika meninggalnya Rasulullah, berapa banyak dari mereka yang meminta kepada Allah, "Ya Allah, aku tidak mampu untuk tinggal di bumi ini setelah Rasulullah. Aku tidak mampu untuk hidup sedangkan Rasulullah sudah tiada. Maka anukan aku ya Allah, cabut ajalku ya Allah." Maka meninggal. Ada yang mengatakan, cabut penglihatanku ya Allah, karena aku tidak mampu untuk melihat di tempat yang tidak ada Rasulullah. Maka subhanallah, dakwatul sahabat mustajabah. Langsung pada saat itu dihilangkan penglihatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah Sayyidina Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah tidak mampu tinggal di Madinah dan meminta izin kepada Sayyidina Abu Bakar sang khalifah, dan mengatakan, "Ya Sayyidina Abu Bakar, izinkan aku untuk tinggal, untuk pergi dari kota Madinah, karena apa yang aku dengar dari ucapan sang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalul amal lil mu'min al jihadu fi sabilillah." Paling afdalnya amal bagi seorang mukmin itu berjihad. Maka izinkan aku untuk berjihad sampai meninggal. Aku tidak mau balik-balik lagi, maksudnya seperti itu. Karena pada saat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, pembukaan demi pembukaan itu Islam cakupnya melebar. Pada saat itu fokus di kota Syam. Maka izin untuk pergi ke kota Syam sampai meninggal. Maka apa jawaban dari Sayyidina Abu Bakar? "Ya Bilal, sudah, antum cukup, antum jadi muadzin. Cukup jadi muadzin. Cukup kerjakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah padamu pada saat itu. Karena aku juga kok yang telah membebaskanmu." Ucapan Sidin. Ucapan Sayyidina Abu Bakar. Maka dijawab oleh Sayyidina Bilal, "Ya Bilal, ya khalifah, wahai sang khalifah, apakah engkau membebaskanku karena untuk aku jadi tukang azan, atau engkau membebaskanku karena Allah?" Maka jawaban dari Sayyidina Abu Bakar, "Tidak, aku membebaskanmu karena Allah. Maka pergilah ataupun safarlah engkau kemana aja yang kau inginkan." Maka pergilah Sayyidina Bilal berperang demi berperang pada saat itu.
pada satu titik tertentu beliau dimimpi oleh Rasulullah dan beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma hadhil jafa ya Bilal? Ama turidu an tadhuruna?" Ya Allah, kata Rasulullah kepada Bilal di dalam mimpinya, "Ya Bilal, wahai Bilal, apa yang kau kerjakan? Apa kenapa engkau pergi dari kota Madinah? Kenapa aku ditinggalkan? Kenapa al-jafa ini bermakna dingin. Kenapa engkau dingin padaku, hai Bilal?" Kata Rasulullah, "Apakah engkau tidak ingin datang ke kota Madinah dan berziarah kepadaku karena kerinduan dari diriku kepadamu?" Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Semoga kita termasuk orang yang bisa menjadi tamu Rasulullah. Semoga kita bisa ziarah ke kota Madinah, melakukan manasikul hajj ataupun umrah, sehingga kita bisa menjadi tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita termasuk orang yang dirindukan oleh Rasulullah. Biberkat hadhihi al-qiraah syarifah, amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah, pergilah beliau. Langsung fantabah. Pada saat itu beliau bangun dengan ucapan Nabi Muhammad. Beliau langsung langsung berangkat kembali ke kota Madinah. Pada saat itu sahabat demi sahabat meminta untuk Sayyidina Bilal ini berazan. Meminta, Sayyidina Abu Bakar meminta. Tidak. Ditolak oleh Sayyidina Bilal. Karena apa? Sedangkan aku datang ke kota Madinah aja kada mampu, apalagi aku adzan. Sehingga Sayyidina Hasan dan Husain, cucunya Rasulullah, datang dan mengatakan, "Ya Bilal, apakah engkau bisa untuk mengadzaniku?" Maka ternyulah hati Sayyidina Bilal, karena bagaimana tidak, ini adalah cucunya Rasulullah yang meminta kepada aku. Masa aku tolak? Bagaimana ketika aku menolak dan aku berhadapan dengan Rasulullah? Maka beliau adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terkejut kota Madinah, seluruhnya nangis. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tambah banyak yang menangis. Asyhadu an la ilaha illallah. Keluar semua orang-orang dari rumah-rumah mereka, sampai perempuan-perempuan yang tidak pernah terlihat orang pada saat itu, dia keluar semuanya. Menangis sebagaimana tangisan mereka dulu ketika Rasulullah meninggal. Tuh, kenapa mereka melakukan sampai seperti itu? Karena cinta mereka kepada Rasulullah. Dan mereka jadi cinta kepada Rasulullah, mulialah diri mereka. Maka dari itu cinta kepada Rasulullah tidak ada batas dan waktu, Pak. Nah, mungkin kita sedikit setelah kita mengkaji seperti ini, ayo ketuk hati kita. Apakah kita tidak mau seandainya harapan kita nih, subhanallah, apa yang diucapkan Rasulullah kepada Sayyidina Bilal terucap kepada antum. Disebutkan nama antum satu-satu oleh Rasulullah, sangat senang kita. Ini yang kita harapkan. Ini yang kita harapkan dari pembacaan syama'il, pembacaan maulid dan seterusnya. Sehingga apa? Ketika tertanam hati cinta kepada Rasulullah dan Rasulullah cinta kepada kita, ini adalah nikmat dunia dan di akhirat. Semuanya tidak ada gunanya. Semuanya tidak ada tandingannya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cinta kepada kita. Maka dari itu carilah cinta Rasulullah dengan kita dekat kepada beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad. Cukup, lanjutkah? Jam 10 sudah. Ya Pak, lanjutkah? Kasih semangat kah? Baik. Hadis yang ke-180, qala haddatsana Mahmud bin Ghailan qala haddatsana Abu Ahmad bin haddatsana Sufyan an al-Aswad bin Qais an-Nubayh al-Ambari an Jabir bin Abdullah. Diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Sayyidina Abdullah juga salah satu orang yang muslim. Jabir adalah anaknya. Sab'un min as-sahbi fawqa al-alf qad nakhalu min al-hadith 'an al-Mukhtari khairi mudar. Siapa? Abu Hurairah, Sa'ad, Siddiqah, Jabir, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, sama Jabir tadi. Sayyidina Jabir termasuk orang yang paling banyak riwayatan hadisnya. Beliau mengatakan, "Atana an-nabiyyu fi manzilina fadhabahna lahu syatan faqala ka'annahum 'alimu anna nuhibbul laham." Wa fil hadithi qissah. Hadis ini mengatakan bahwa Sayyidina Jabir, beliau mengatakan, "Atana an-nabi, telah datang kepada kami Rasulullah. Dan aku
karena datangnya Rasulullah, aku menyembelih syah, yaitu seekor kambing. Maka Rasulullah mengatakan apa? Ka'annahum alimu anna nuhibbul laham. Seakan-akan mereka sudah tahu bahwa makanan favoritku itu kambing, kata Rasulullah. Ini maknanya seperti ini. Apapun yang ditawarkan, ini adab dari adabnya Nabi. Apapun yang ditawarkan oleh sang penjamu kepada Abu Hanbian, masukkanlah rasa senang ke dalam hati mereka dengan pujian antum kepada makanannya. Coba seandainya, contoh, ulun datang kepada pian memberi makan apapun. Ini makanan yang paling ulun senang. Coba hati pian, pasti, alhamdulillah, ternyata ulun memberikan suguhan ulun ini disukai oleh Habib. Itu salah satu dari adabnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak terbiasa untuk mencaci maki makanan. Nabi Muhammad tidak pernah meremehkan makanan. Maka dari itu ini ditanam juga. Ketika ada jamuan, katakan nyamannya makanan pian. Senang sudah. Ketika senang itu ibadah yang pian lakukan. Menyenangkan, idkhalus surur fi qalbi akhik. Memasukkan rasa senang ke dalam hati seseorang saudaramu itu adalah sebuah ibadah. Fafil hadithi qissah. Di dalam hadis ini ada kisahnya. Nah, apa perlu kita bahas kisahnya? Atau perlu atau kita lewati kisahnya? Mana yang lain? Perlu atau kada? Allahumma shalli ala Muhammad. Hadis ini diceritakan sesaat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di kota Madinah untuk menyiapkan khandak, untuk menyiapkan parit ketika diserang oleh musuh-musuh dari agama Allah. Karena tidak pernah di zaman itu musuh Rasulullah sebanyak ketika perang Khandak. Sebelumnya tidak pernah. Paling sebelumnya peperangan Uhud 3.000 aja. Peperangan Badar 1.000 aja. Peperangan Khandak ini belasan ribu yang datang ke Madinah ingin menghanguskan kota Madinah. Belasan ribu. Karena apa? Karena dari pihak kaum Quraisy menyiapkan 3.000 lebih dan bersekutu dengan kabilah-kabilah, dengan orang Yahudi, dengan orang-orang yang memiliki kebencian kepada Rasulullah. Jadi tujuannya sama. Karena tujuan kita sama, maka ayo kita bersama-sama untuk menghancurkan musuh kita. Kalau peribahasa, musuh dari musuh adalah teman. Musuh dari musuh, ini musuhnya musuh kamu, maka itu adalah teman kita. Sesatu tujuannya, sama-sama ingin menghancurkan musuh kita. Maka terkumpullah belasan ribu sampai puluhan ribu. Maka tidak mungkin, subhanallah, di zaman itu Rasulullah kekuatan umat muslimin tidak lebih dari 2.000 ataupun 3.000 orang. Maka Sayyidina Salman Al-Farisi memberikan sebuah pendapat yang baru di negara Arab pada saat itu, dengan membuat parit, membuat lubang, yang dimana di lubang tersebut diletakkan tombak-tombak ataupun senjata-senjata sehingga tidak memungkinkan untuk pasukan yang sebanyak itu dari musuh untuk memasuk secara besar-besaran. Maka dibuatlah. Kejadian ini ketika pembuatan dari Khandak itu bisyarah, kabar gembira demi kabar gembira datang pada saat itu. Salah satunya para hadirin, terjadinya ataupun ada satu batu besar yang jangankan tenaga manusia, setiap palu yang dipukulkan ke batu, palunya yang pecah dari saking beratnya. Maka dari itu solusinya satu-satunya datang kepada Rasulullah untuk mengadukan hal itu kepada baginda Muhammad. Kenapa mereka mengadukan? Karena seluruh dari sahabat Nabi ini mengerti, Pak. Tidak ada yang melebihi kekuatannya melebihi dari Rasulullah, tidak ada. Rasulullah adalah orang yang paling kuat ibadahnya, Rasulullah orang yang paling kuat tawadhu'nya, Rasulullah paling kuat hatinya, dan beliau juga orang yang paling kuat jasadnya. Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu? Kullama hamal watis washtadda al-qital ihtamayna bi Rasulillah.
Sayyidina Ali ketika mengatakan kullama, setiap terjadinya peperangan yang sangat dahsyat yang bahkan membuat umat muslim terpukul pada saat itu, mereka mengatakan ihtamaina bi Rasulillah. Kami seluruh para sahabat seluruhnya berlindung kepada Rasulullah. Itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, pedangnya Allah. Beliau adalah seorang panglima besar. Beliau mengatakan seperti itu, dan Rasulullah teruji secara kekuatannya. Pernah Rukanah bin Yazid bin Abdul Manaf. Ya kalau ada salah itu namanya. Rukanah ini seumur hidupnya tidak pernah terkalahkan. Ahli gulat yang dikatakan panjangnya dengan lebarnya itu sama. Panjang orangnya dengan lebarnya itu sama. Penuh dengan urat-urat yang sangat dahsyat lah bahasanya sudah. Sampai dikatakan tidak pernah kalah seumur hidup. Rasulullah di permulaan dakwahnya mengatakan kepada Rukanah, ya Rukanah, amalaka an tuslim. Wahai Rukanah, aku mengajak kepada kamu untuk Islam kepada Allah dan bertakwa kepada Allah. Intinya apa kata Rukanah? Ma ayatak. Apa tandanya? Apa itu Islam? Anta syahada la ilaha illallah, dijelaskan Islam. Apa tandanya kalau kamu itu benar? Apa jawab Nabi? Hendak tanda apa ikam, bahasa kayak gitu. Hendak tanda apa? Tasrauni? Ente bisa mengalahkan saya dalam bergulat? Maka ayo khalas. Bergulatlah Nabi Muhammad bersama Rukanah ini. Dengan Rukanah, dibanting Rukanah. Kaget Rukanah dan mengatakan apa? Mundu waladitni ummi. Dari aku nih lahir dari rahim ibuku sampai sekarang aku tak pernah terbanting sama orang. Maka ini mungkin Rasulullah ini pakai jurus apa gitu. Dicoba lagi 2 kali, 3 kali, kalah juga. Subhanallah. Di situ mengatakan ini bukan kekuatan manusia, ini bukan kekuatan manusia, kata Rukanah. Ya Rukanah, dia tahu nih. Dipanggil oleh Rasulullah apa? Pohon. Dipanggil oleh Rasulullah pohon, datang pohonnya ke Rasulullah dan suruh balik lagi itu pohon. Tapi apa tanggapan dari Rukanah? Dia datang kepada Quraisy dan mengatakan apa? Wahai ma'syar Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, aku tidak pernah ngelihat sihir sekuat sihirnya Muhammad. Itu kalau orang kada beriman. Di hadapannya sudah terkenal sebuah kebenaran karena kalah lawan hawa nafsunya. Sehingga apa? Kebenarannya kan tertutupi. Maka dari itu, kalau sudah hawa nafsu dominan di dalam diri manusia, maka kebenaran demi kebenaran akan tertutupi. Nasihat orang, siapa ikam? Nasihatnya baik-baik, kadang baik. Cuman kadang orangnya lebih di bawah dari kasta kita dan mengatakan diri kita, siapa ikam nih? Akhirnya terpentallah nasihat tersebut dan terpentallah hidayah dari Allah. Maka dari itu yang terjadi pada diri Rukanah. Tapi subhanallah, beliau ketika Fathu Makkah sudah masuk Islam. Beliau ketika Fathu Makkah masuk Islam dan memeluk agama Islam. Baik, sampai mana tadi cerita? Perang Khandaq. Ketika perang Khandaq ada batu besar, dipukullah batu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika terpukul, Jabir bin Abdullah yang menjamu Nabi ini melihat Nabi ini ketika memukul terlihat bunyi dari perutnya, yang dimana bunyi tersebut adalah gesekan antara batu dengan batu. Itu tandanya kalau Nabi sudah mengikat perutnya dengan menggunakan batu, itu adalah beliau tidak mengkonsumsi apa-apa semenjak berhari-hari. Subhanallah, dipukullah, benjerit Nabi Muhammad, Allahu Akbar. Langsung beliau mengatakan apa? Ghulibatis Syam, ghulibat ataupun futihatis Syam. Kota Syam, negeri Syam akan terbuka seizin Allah. Lagi, Allahu Akbar. Terbuka negeri Irak, yang dimana Syam dengan Irak pada saat itu kepemilikan dari Romawi dan Persia. Ini Pak, ya Allah, ini perkara yang di luar dari logika manusia. Jangankan negeri yang sangat besar, karena Persia dengan Romawi itu adalah sebuah negara yang sangat besar. Budidaya itulah pokoknya besar negaranya yang bisa menaklukkan negeri-negeri pesaingnya. Tak masuk akal ini umat muslim pada saat itu di perang Khandaq
Ini melawan puluhan ribu aja terkecer masih. Sudah bingung sampai bikin khandak dan seterusnya. Di dalam keadaan tertekan umat muslim. Dan Rasulullah mengatakan apa? Oh iya, terbuka kota Palestina, terbuka kota Syam, terbuka kota Irak. Tidak mungkin diucapkan kecuali bagi seorang nabi yang telah diwahyukan. Allahumma salli ala Muhammad. Tidak mungkin karena hal yang di luar logika. Maka subhanallah semuanya terbuka sekarang. Semuanya menjadi Islam, bahkan tidak jauh setelah Rasulullah meninggal di khalifah Sayyidina Abu Bakar dan dilanjutkan di khalifah Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Subhanallah. Habis itu Sayyidina Jabir di satu sisi lainnya, beliau ini tidak tega untuk melihat Rasulullah dalam keadaan lapar tersebut, dan rancak langsung pergi ke istrinya dan mengatakan, wahai istriku, apakah ada harta yang bisa dijadikan makanan untuk Rasulullah? Jawabannya sedikit. Apa itu? Sak min syair. Satu sok ini sekitar 2,5 liter dari gandum dan juga satu potong ataupun kambing ini. Itu adalah harta yang dimiliki oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah. Tidak ada lagi, sedunia tidak ada lagi. Hanya itu aja hartanya buat Rasulullah. Maka subhanallah, jalan beliau ketik ke Rasulullah. Ya Rasulullah, aku terlihat dirimu lapar. Ayo pian datang ke rumahku. Tapi jangan ajak siapa-siapa kecuali beberapa orang dari sahabatmu aja. Karena apa? Tak mungkin ya Allah, gandum 2,5 kilo, beras 2,5 kilo untuk ribuan orang yang di Khandaq, kan kada mungkin. Maka datang ke siapa? Di Sayyidina Jabir, dan beliau mengatakan, Rasulullah, padahal istrimu untuk tidak menanak gandum sebelum aku yang datang. Hal yang aneh ketika Sayyidina Jabir nih berkutuk-kutuk, apa gimana? Berbisik. Berbisik di telinga Rasulullah. Langsung beliau mengatakan, halumma ya ahla Khaybar, halumma ya ahla Khandaq. Wahai ahli Khandaq, wahai penduduk Khandaq, wahai yang begawi ini. Buhan pian seberataan diundang oleh Sayyidina Jabir. Siapa Sayyidina Jabir? Keringat kering sih Din. 2,5 kilo untuk ribuan orang. Maka di situ mengatakan Rasulullah, jangan ditanak sebelum aku datang. Maka subhanallah, datanglah Rasulullah kepada Sayyidina Jabir dan sebelum ditanak itu ditalafa. Bukan diludahin. Jadi subhanallah ada 2 hal, ada 3. Ada ludah gimana? Tuih gitu kan, keluar ludahnya. Ada tafala. Iya, tafala apa talafa? Tafala. Tafala ini mengeluarkan ludahnya sedikit, anunya yang banyak, anginnya yang banyak. Ada rih, ada yang tidak keluar apa-apa. kecuali udara. Ini tafala, yaitu keluar sedikit dari air liurnya. Nah, ini kadang di Hizib Nawawi, di pembacaan Hizib Nawawi itu disunahkan, ataupun ada salah satunya meludah gitu. Ada subhanallah ulun nih, karena kekawan yang kada tahu, ketika ulun suruh tuh sedikit untuk mengeluarkan ludahnya. Karena rihnya ataupun angin yang banyak, ludahnya sedikit. Tuh. Inya. Karena ketidaktahuan. Allahumma salli ala Muhammad. Nah, subhanallah, dan beliau menyuruh setiap 10 orang masuk ke rumahnya Sayyidina Jabir. Tiap orang masuk ke rumah Sayyidina Jabir. Sampai ribuan dari orang tersebut sudah selesai makan dari berkat dari dakwanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mukjizatnya Rasulullah salah satunya apa? Mengeluarkan air dari jari jemarinya, yang subhanallah, ini para nabi-nabi itu semuanya ketika mengeluarkan air dengan mukjizatnya itu menghancurkan batu. Sayyidina Ismail ketika terbentuknya air Zam-Zam karena dihentakan kaki Nabi Allah Ismail ke tanah. Sayyidina Musa dihentakkan tongkat ke salah satu batu sehingga yatafajjar minhu al-anhar, terbuka mata air. Ini Rasulullah dari tangan. Makanya mukjizatnya Rasulullah itu lebih dahsyat daripada nabi-nabi sebelumnya. Dan hadis cerita tentang keluarnya air ini bukan 1 kali. Ibnu Katsir mengatakan lebih dari 1000 kali.
Setiap perjalanan Nabi ketika tidak mendapatkan apa-apa, dari tangan beliau lah sahabat meminum. Ya Allah, semoga kita termasuk orang-orang yang pernah merasakan mencium tangannya Nabi Muhammad, meminum telaga Kausar dengan Nabi Muhammad. Amin ya Rabb. Allahumma salli ala Muhammad. Nah, itu berkahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Pak, ini kadang orang yang kada tahu derajat Nabi, sehingga orang-orang tadi mengkecilkan Nabi karena kada tahu ceritanya Nabi aja. Kalau seandainya mereka tahu, mereka akan cinta sama Nabi dan tidak sembarangan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thayyib. Nanggung, selesaikan jalan. Gasken lah. Ada orang kesurupan juga. Baik. An Jabir, hadis selanjutnya dari Sayyidina Jabir bin Abdullah. Beliau mengatakan kharaja Rasulullah wa ana ma'ahu fadakhala ala imra'atin min al-ansari fadhabahat lahu syatan faqalat وأتته بقناع من رطب فأكل منه ثم توضأ للظهر ثم صلى ثم انصرف فأتته من علالة الشاة فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ. Inti dari hadis ini, Sayyidina Jabir beliau mengatakan, aku pernah datang kepada bersama Rasulullah untuk menemui salah satu sahabat Nabi, yang dimana pada saat itu dijamukanlah sebuah jamuan dari daging juga. Di situ Rasulullah ketika beliau sesaat setelah mengkonsumsi makanan jamuan tadi, salat zuhur. Ketika salat zuhur Rasulullah berwudu dan duduk lagi Rasulullah, diberikan jamuan lagi. Nah, kada nyaman Rasulullah dimakan lagi. Bukan, subhanallah, ini mengatakan apa? Kata siapa? Kata Sayyidah Aisyah, beliau mengatakan masyabi'a alun nabi ataupun masyabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min lahmin marratain. Rasulullah tidak pernah kenyang untuk memakan kambing, untuk memakan daging dalam satu hari 2 kali, tidak pernah. Jadi mentok maksimal Rasulullah makan daging sampai puas itu hanya 1 kali saja. Hadis ini menerangkan, loh ini kan 2 kali, Beb. Sebelum duhur beliau makan daging, setelah duhur dia makan daging lagi. Jawabannya tidak, karena jawaban yang setelah beliau setelah sholat duhur, beliau diberikan lagi oleh siapa? Oleh tuan rumahnya, dan Rasulullah kadang nyaman diambillah sedikit, tidak sampai kenyang, menghormati dari pemberian orang. Ini kadang subhanallah terjadi juga. Kadang kan undangan di sini, undangan di situ. Kadang kan orang ulun kada makan, sudah makan tadi. Nah, itu kadang nyaman, ambillah walaupun sedikit. Nah, itu yang diajarkan oleh baginda Muhammad kepada kita. Ada satu hal nih, masih subhanallah eman untuk dikeluarkan di pikiran ulun, berhubungan dengan perang Khandaq yang tadi. Kenapa di 23 peperangan ataupun 24 peperangan yang pernah terjadi di zaman Rasulullah, umat Islam ini selalu menang. Umat Islam kalau antum melihat sejarahnya tidak pernah kalah di dalam medan peperangan. Kenapa? Karena satu hal, yang pertama, prinsip mereka menganggap sebuah kematian ini adalah harga dan hadiah paling mulia yang diberikan oleh Allah, mati syahid. Sehingga apa? Orang kafir ini, non muslim pada bingung. Ini bagaimana? Ini dibunuh senang. Ya kalau, itulah umat muslim yang orang pemilik iman. Karena dari iman yang kuat yang menjadikan mereka bisa memenangkan peperangan demi peperangan. Yang pertama. Terus yang kedua, adanya siasat. Pakai pikiran, pakai logika, pakai strategi. Akhirnya terbentuklah kemenangan demi kemenangan. Dan yang ketiga itu adanya sebuah rasa cemas, ataupun inti kembali ke poin nomor 2, itu adanya strategi. Maka dari itu terlihatlah dulu ada orang, ataupun di zaman 1000 Hijriah ataupun 1200 Hijriah, itu ada satu kekuatan yang besar namanya Mongolia. Tentara Mongolia itu Jin ataupun Genghis Khan. Insyaallah orang yang membaca sejarah ini paham. Genghis Khan yang menaklukkan 1/3 dari dunia. Bagaimana dia, Genghis Khan tadi, di hadapan orang muslimin? Yang kita dengar, kan Baghdad hancur. Baghdad dihancurkan oleh pasukan Mongolia. Baghdad hancur sampai
di sungainya Nahri Furat itu kitab yang dibuang ke laut ataupun ke sungai tadi sampai bisa dijadikan tapak untuk berjalan kuda dari saking banyaknya. Maka dari itu ilmu dan maklumat umat muslim di zaman sekarang itu hanya 30 ataupun 40%. Dari nama sahabat aja, sahabat Nabi ada sekian belas ribu yang kita tahu. Yang tidak kita tahu wallahu alam, karena bekas dari hancurnya kota Baghdad. Itu kan hancur, Beb. Oh, di dinasti ataupun kerajaan Khaizumah kalau nggak salah, itu hancur juga. Di Halab hancur juga umat muslimin. Nah, kita katakan hancurnya dulu, yaitu dinasti Abbasiyah di tahun 1000-an, itu karena terpecah belahnya umat muslimin yang pertama. Di saat itu dinasti Abbasiyah posisinya sebagai kerajaan umminya, kerajaan aslinya ataupun kerajaan induknya. Di bawahnya ada kerajaan Mamalik, ada kerajaan As-Salajiqah, ada kerajaan Al-Khaizumah dan seterusnya. Terpecah belah. Maka sangat gampang untuk dicatuk oleh musuh-musuh agama. Yang pertama, terus yang kedua, kesiapan dari Al-Muntasir billah, Al-Musta'sim billah. Nama khalifahnya pada saat itu Al-Musta'sim. Melihat pasukan musuh yang sangat besar untuk menyerangnya, dia tenang-tenang aja. Dia anggap tidak ada. Sehingga Al-Musta'sim billah, dia selalu santai di singgasananya. Dia fokus terhadap pesta segala macam, sehingga tidak mewaspada terhadap bahaya yang akan datang. Maka hancurlah Musta'sim billah. Hancur, bahkan subhanallah didengarkan paling syani, paling parahnya pembunuhan orang Mongol yaitu kepada Musta'sim billah. Akhirnya subhanallah terdengarlah tentara Mongolia ini ingin menghancurkan namanya di teluk kota Mesir, di teluk negara Mesir. Abdul Aziz Saifuddin Qotaz nama perajanya. Di situ dia tidak tinggal diam dan tidak waspada, tidak. Ini melihat ini pasukan besar akan menghancurkan dinasti Islam, kalau seandainya itu hancur juga, hilanglah Islam. Karena apa? Mongolia ini tujuannya satu, untuk membabat habis semua orang yang mengatakan la ilaha illallah di muka bumi ini. Maka subhanallah di mimbar-mimbar dan setiap orang pada saat itu diwanti-wanti. Akhirnya subhanallah karena kesiapan umat muslimin, hancurlah Mongol. Hancurlah Mongol yang sekian ratus tahun tidak pernah terkalahkan di depan umat muslimin, ketika umat muslimin sejalan dengan Nabi Muhammad, dengan bersatu, dengan beriman kepada Allah, tidak ada musuh yang tidak bisa dikalahkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempersatukan kita setiap umat muslimin. Amin amin ya rabbal alamin. Kada kawa nih setengah 11 sudah. Allahumma salli ala Muhammad. Insyaallah biar kada habis, biar kita al-ajalah ataupun terburu-buru ini kada baik juga. Jadi kada apa-apa, Bang. Besok masih membahas tentang idami Rasulullah. Yang penting kita bisa ngeresapi apa yang disajikan oleh kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah, insyaallah. Semoga Allah menjadikan diri kita manfaat, Allah Subhanahu wa taala memanfaatkan ilmu kita, Allah memberkahkan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan setiap hajat-hajat kita, hajat duniawiyah dan ukhrawiyah, dan Allah menyehatkan badan kita, Allah memanjangkan umur kita setelah panjangnya umur dan sehatnya badan. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa si'atan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa shahadatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa 'afwan 'inda al hisab wa nasiban min al jannah warzuqna an-nadhar ila wajhil karim ya rahmanu ya rahim. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum ulun tutup, hadirkanlah setiap niat dan hajat buhan pian dalam hati pian seberataan, sehingga kita minta sama Allah dengan kemuliaan ini, Allah mengkabulkan hajat-hajat kita. Antum niatkan dulu, antum doa dulu, nanti kita akhiri dengan Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad.
والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله.